Baik, Ibu dan Bapak, mari kita bersama kembali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalina dhamma sawana, kalina dhamma sakaca, etamanggala udhammamti. Bersujudan kepada Beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai pengampunan sempurna oleh diri sendiri. Bersujudan kepada Beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai pengampunan sempurna oleh diri sendiri. Bersujudan kepada Beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai pengampunan sempurna oleh diri sendiri. Mendengarkan dhamma pada saat-saat yang sesuai, berbincang dhamma pada saat-saat yang sesuai, itulah berkah utama. Terima kasih, selamat sore, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Buddha Nubawena Soti Hotu. Terima kasih pada Mama Jini dan juga ibu-ibu yang sini, ibu semua ya. Iya. Ya, ibu-ibu di Jatian Muda pada sore hari ini. Satu kebahagiaan saya bisa hadir. Kita akan diskusi dhamma, kita akan berbincang dhamma, dan juga kita akan tanya jawab ya. Nah, kenapa hari ini saya mengambil tema di sana banjir, di sini banjir? Jadi sekarang kan beritanya semua banjir. Kita lihat di TV, mungkin ada TikTok, mungkin apa lagi ya, Instagram, YouTube dan sebagainya. Jadi semua berita sedang menceritakan tentang banjir. Selain daripada olahraga SEA Games ya. Pada nonton SEA Games ya? Enggak ya? Enggak suka olahraga ya, Bibu? Nah, jadi kenapa sih kita bahas tentang banjir? Nah, di sini yang dimaksud dengan di sana banjir itu, ini adalah banjir yang eksternal, di luar. Jadi banjir-banjir yang karena bencana alam. Ya, kita pernah dengar yang baru-baru sekarang tentunya di Sumatera ya. Ya, Aceh Tamiang, terus kemudian di Padang, kemudian di Medan. Sebelumnya ada lagi di tempat-tempat lain, bahkan banjirop di Semarang, di negara-negara lain juga ada, di Sri Lanka, di Amerika, ya, dan lain-lain. Vietnam juga kemarin sempat banjir di akhir Oktober, ya, sampai katanya ada satu area wisata itu hilang gara-gara banjir. Nah, itu adalah di sana. Di sana itu di luar kita. Nah, yang dimaksud dengan di sini adalah di dalam diri kita. Sebenarnya Sang Buddha menjelaskan juga tentang di sini banjir. Ya, saya ada lihat, mungkin kalau ibu nanti bisa lihat di Google gitu. Itu di dalam kita di mana-mana banjir. Ya, judul artikelnya di mana-mana banjir. Jadi di sini banjir, di sana banjir, di mana-mana banjir. Nah, yang banyak juga dibicarakan orang adalah sekarang kan banjir ini membawa bencana. Kemudian orang berlomba-lomba untuk membantu gitu. Tetapi ada satu pertanyaan di dalam yang saya pernah baca ya, saya lupa itu saya jarang buka TikTok, kalau istri suka buka TikTok. Biasanya saya sering bukanya di Instagram gitu. Nah, saya lihat ada satu pertanyaan begini. Orang-orang lebih mengutamakan saat terjadinya pasca banjir. Jadi saat terjadinya banjir,
Begitu banjir, orang pada bantu. Tapi setelah banjir ini nanti teratasi, kemudian semua sudah kembali normal walaupun tidak normal sepenuhnya ya. Karena kemarin disampaikan oleh salah satu menteri itu bisa 5 tahun baru beres. Karena sekian ratus ribu. Kalau tidak salah tadi saya sempat lihat Menteri Air bilang 115.291 rumah yang harus dibangunkan. Belum lagi di Aceh itu jalan itu jadi jalan air sekarang, bukan lagi jalan manusia. Jadi semua bikin jalan sendiri tuh air. Ya, jadi itu infrastrukturnya luar biasa pasti. Dan sekarang pun banyak daerah yang tidak bisa dijangkau secara mobil, dengan jalan kaki, harus dengan helikopter dan sebagainya. Walaupun sekarang sudah mulai ada ya. Kemarin saya sempat lihat ada semacam besi begitu yang di jalan, yang orang pakai jalan itu untuk melintasi, di bawahnya itu masih harus beras. Nah jadi itu begitu luar biasa. Tapi pertanyaan dia, apakah ada orang yang berpikir bagaimana setelah itu mencegah terjadinya lagi? Karena kalau menjadi penyebabnya kan pasti kita tahu kan, bukan hanya hujan yang begitu besar ya. Ya sekarang hujan kecil pun katanya udah banjir. Nah artinya pertahanan dari tanah atau alam itu yang bagaimana itu untuk bisa kita lakukan. Jadi bagaimana pencegahannya? Itu yang kadang-kadang orang gak pikirin. Jadi orang berlomba-lomba untuk sekarang beresin. Jadi dia mengobati yang sudah sakit. Tapi bagaimana mencegah sakit ini nanti kambulan? Nah, kembali sama dengan kita sebenarnya gitu ya. Nah, sebelum ke sana, kita lihat dulu pengertian ini nggak bisa nyambung. Ya, cuma saya akan bacakan di sini pengertian arti dari banjir. Ibu-ibu tentu tahu ya, arti banjir di dalam KBBI Roma itu artinya adalah ada 4 arti pengertian dari banjir. Yang pertama adalah berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap. Ini cerita tentang kali dan sebagainya. Contoh kalimatnya, karena hujan turun terus-menerus, sungai itu banjir. Ya, paham ya? Jadi berair banyak dan deras. Kalau lihat di TV kan gitu ya. Jadi itu mengalir gitu, apalagi banyak kali gelondongannya ya kalau di Sumatera. Kemudian yang kedua, air yang banyak dan mengalir deras, sama. Contoh air bah. Pada musim hujan daerah itu sering dilanda banjir. Ini hampir sama dengan yang kedua. Yang pertama. Lalu yang ketiga, peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air yang meningkat. Jadi secara geologi itu adalah tadinya dia ada daratan, tapi daratan ini terbenam air. Airnya volumenya meningkat. Itu adalah banjir dari poin ketiga. Yang kelima adalah datang atau ada, banyak sekali. Jadi banjir itu bisa juga artinya datang atau ada, banyak sekali. Contohnya menjelang Lebaran di pasar banjir petasan. Ya itu kalimat-kalimatnya. Jadi banjir di sini adalah menandakan bahwa ada air yang menutupi daratan, kemudian air itu mengalir deras dan sebagainya. Itu adalah banjir. Ya, jadi pengertiannya demikian. Nah, ketika kita melihat dari luar, ini banyak. Jadi banjir di Mekah, maka banjir. Kan kadang-kadang kita bilang, apakah tempat-tempat suci itu bisa kebanjiran ya? Kadang-kadang ya pasti bisa ya. Kadang-kadang kita pikir nggak mungkin lah, banyak orang sakti. Ya tapi terjadi. Mekah banjir, Sri Lanka banjir. Ya tadi Mekah kan kalau kita lihat kan adalah tempat suci bagi saudara-saudara Muslim. Sri Lanka itu juga tempat-tempat suci juga ya buat umat Buddha ya, selain dari India kan, karena para biku yang di
Biku dan Bikuni ya, waktu lalu setelah Sang Buddha Parinibbana, ketika Raja Asoka anak-anak beliau menjadi Biku dan Bikuni itu ke Sri Lanka ya. Sri Lanka banjir juga, itu November 2025, 30 November. Kalau di Mekah itu banjirnya 7 Januari tahun 2025. Kemudian di pertengahan November itu di mana ini ya, di Vietnam tadi yang saya bilang pertengahan November. Saya lupa itu ada, kalau tidak salah waktu itu beritanya disebutkan wisata di Vietnam tuh banjir dan hilang. Makanya tadi Romo Chandra kan bilang mau ke Vietnam ya. Saya bilang hati-hati Romo, sering di sana lagi banjir, kemarin dia hilang. Ya maksudnya daerahnya gitu ya. Kalau sekarang kan juga kita ke Aceh ya bisa, saya nggak tahu. Kemarin katanya juga Danau Toba itu sempat airnya berubah katanya, ya airnya berubah. Cuma ada juga yang menyebut ada airnya itu bukan lagi coklat, tadinya jadi coklat, tapi lama-lama karena itu ada yang hijau juga. Saya lupa itu di mana daerah, tapi Sumatera. Jadi hijau. Kenapa? Karena di bawahnya banyak garam. Ya, jadi air yang coklat itu jadi hijau, jadi bening. Itu ada juga. Jadi garam itu biasanya ngikutin racun ya. Jadi sesuatu yang kotor itu bisa dihidupkan dengan garam. Nah, kemudian ya Sumatera baru saja. Ya. Jadi benar-benar banjir ini di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Yang sekarang lagi juga diberitakan itu di Amerika, kalau misalnya di Washington. Itu juga banjir. Nah, ini kita bicaranya tentang yang di luar. Sebenarnya agama Buddha menjelaskan bahwa Sang Buddha di dalam Samyutta Nikaya itu juga menyebutkan bahwa ada banjir yang di dalam diri kita. Ada 4. Tapi kita sadar deh, kadang-kadang nggak sadar. Sama dengan orang ketika tadi penyebab dari banjir yang di sana itu kan orang berlomba-lomba, ya berlomba-lomba untuk mencari penghidupan, mencari kekayaan, mencari sesuatu yang di luar dengan berubah alam kan gitu ya, menebang pohon, kemudian lain-lain sebagainya. Pemanasan global itu juga penyebab. Nah, selain pemanasan global yang berubah cuaca ekstrim, kemudian badai kan juga terjadi, kemudian pertahanan diri dari tempat kita, ya baik itu di Sumatera dan sebagainya, pohon besar ditebang-tebangi, kemudian diganti dengan kelapa sawit katanya ya. Bahkan ada juga yang mungkin penanamannya kurang, sehingga pertahanan dari kantong-kantong air yang ada di bumi itu ya nggak akan kuat ya. Sama kalau kita lihat kan mungkin Tangerang dulu, mungkin di BSD ya, dekat-dekat sini gitu, itu kan dulu pohon-pohon karet, pohon-pohon yang besar gitu. Kalau sekarang kan habis ya, udah jadi pohon-pohon pohon-pohon besi. Jadi semua udah, jadi pertahanan airnya nggak kuat. Kadang-kadang nanti banjirnya banyak. Nah, kita pun sebenarnya itu punya sebab-sebab ataupun banjir-banjir. Ya, ada 4 banjir yang disebut dengan Oga 4. O-G-A-A, Oga 4. Apa aja? Yang pertama adalah Kama Oga. Ya, jadi Kama itu K-A-M-A. Ini adalah kenikmatan duniawi, kenafsuan. Jadi yang pertama adalah banjir nafsu. Ya, banjir nafsu. Oh, saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen begini, saya pengen begitu, dan sebagainya. Itu adalah banjir nafsu. Ada nggak di diri kita? Ada pasti, ya. Walaupun mungkin, ya masih wajar lah Romo, saya pengen begini, pengen begitu, wajar nggak? Ya, nanti kita coba lihat ya. Kemudian yang kedua adalah bawa oga, yaitu banjir perwujudan. Nanti saya kalau meninggal saya pengen masuk surga. Nanti kalau saya meninggal saya mau jadi Brahma.
Nanti kalau saya meninggal saya mau jadi ini, ya nanti punya bidadari kalau menjadi dewa tadi. Nanti saya kalau meninggal mau jadi setan aja dah, buat gangguin orang, karena saya orangnya usil misalnya gitu. Jadi itu banjir perwujudan, pengen lahir lagi ya, jadi penjelmaan tadi. Nah itu juga adalah banjir yang kedua. Banjir yang ketiga adalah dityoga. Dityoga ini atau ditoga atau dityoga ini adalah banjir pandangan. Ya, kalau orang banjir pandangan ini dia merasa bahwa dialah yang paling benar. Ya, kalau saya sakit, ini bukan sakit biasa nih. Ini pasti ada yang nyantet saya nih. Nah ini pasti begini, saya kalau ke dokter ini pasti gak baik. Saya bayangnya nanti kalau ke dukun ini, itu namanya banjir pandangan. Nah yang keempat adalah awijaoga atau awijoga, yaitu banjir ketidaktahuan. Ya, bodoh, kita tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk dan sebagainya, karena kita tidak mau belajar. Saya yakin teman-teman yang di Buddha tidak seperti itu. Ya, banjir-banjir tadi ini bisa terjadi sama kita, tapi kita masih bisa mengendalikan kan gitu ya. Jakarta kan masih bisa dikendalikan ya banjirnya kan, walaupun katanya di mana itu dekat Pik 2 itu yang ada tanggul besar itu, yang dia bangunnya itu sekitar 2,5 meter. Kemarin ada reporter ya, yang saya lihat ada reporter. Jadi dia itu melihat, dia mau ngasih tahu. Jadi reporternya itu 1,5 meter ya. 1,5 meter itu pendek atau tinggi? Pendek ya. Saya 1,68, 1,5 lah ya. Nah 1,5 dia berdiri begitu, kemudian di atas dia itu kira-kira 1,2, 1,3. Jadi bentengnya itu, tanggulnya itu 2,7 meter. Tapi katanya di sebelah sononya airnya sudah 1,5. Jadi sudah sekepala dia. Jadi itu masih ada 1,2. Nah kalau nanti air pasang, biasanya itu mulai banjir ya. Jadi di Pantai Mutiara ya kalau nggak salah. Iya, Pantai Mutiara ya. Jadi itu yang makanya waktu zaman Ahok katanya kan mau dibikin giant seawall. Jadi harus dibikin semacam dinding laut yang besar, ya giant seawall. Jadi sama kalau kayak Belanda, Nederland itu kan sebenarnya di bawah permukaan laut, makanya dia bikin bendungan ya dan yang luar biasa. Nah cuma di kita tuh biasanya lupa. Biasanya kalau udah banjir teratasi sih sudah gitu. Ya ada banjir kanal timur, banjir kanal barat dan sebagainya. Jadi kadang-kadang pandangan-pandangan bisa berbeda. Tapi alam nggak bisa kita tahan. Nah pertahanan inilah yang ada secara permanen dibuat. Nah di dalam diri kita 4 banjir ini akan juga datang ke kita. Apa aja tadi? Banjir hawa nafsu. Saya pengen ini, saya pengen itu, saya punya HP ini, pengennya mau yang lebih besar. Ya, saya lihat orang ganti mobil, saya pengen mobil yang lebih besar. Oh, pengen begini, pengen begitu, dan sebagainya. Ya. Kemudian saya berbuat baik atau yang sebagainya, saya pengen nanti masuk surga. Boleh nggak? Boleh saja sebenarnya. Tapi nggak boleh banjir. Kenapa? Karena itu berarti upadana melekat pada ini. Nah bahayanya kalau banjir ini tidak kita bentengi, itu tadi nanti banjir ke kita. Ya sama dengan tadi di Pantai Mutiara. Ketika misalnya hawa nafsunya lagi besar, dia lewat, lupa. Ketika kita ingat udah ada benteng. Kalau orang yang nggak punya bentengan, nggak punya benteng tadi pertahanan diri, ya sudah banjir terus. Ya nanti kita lihat satu-satu. Nah, banjir kenapsuan atau amoga tidak pernah memiliki rasa puas atas apa yang telah dimiliki dan selalu menuntut yang di luar dari kapasitasnya. Jadi orang yang tidak puas dengan apa yang dimiliki dan itu di luar kemampuannya. Ketika orang bisa puas dengan apa yang dimiliki, nggak akan ada korupsi pasti.
gitu kan ya. Nah, korupsi itu terjadi adalah ketika dia punya kemampuan yang dia harusnya terima itu tidak sesuai. Siapa yang menuntut? Bisa dirinya sendiri, bisa di sekitarnya. Siapa di sekitarnya? Bisa dari keluarganya, bisa jadi orang-orang yang di dekatnya dan sebagainya. Bisa juga dari gengsinya, santuti, puas. Ibu-ibu di sini sekarang kondisinya adalah seperti ini misalnya. Kita harus lihat berdasarkan apa? Berdasarkan kemampuan kita, berdasarkan kemampuan suami kita, berdasarkan kemampuan pasangan kita dan sebagainya. Jangan terlalu menuntut yang lebih sehingga nanti membuat kita tuh banjir kayak. Tapi itu tetangga udah beli rumah baru lagi loh. Ya kita beli lah. Dan duitnya nggak ada. Kamu kan pegang keuangan. Ya setutlah sedikit-sedikit. Tahu ya setut ya? Setutlah sedikit-sedikit. Hati-hati. Itu banjir kamu ya. Nah di sini contohnya pemimpin, kalau ada pemimpin yang gila penghormatan, ada pemimpin yang gila hormat, gila sanjungan, pujian, juga ingin berkuasa selama-lamanya. Ini kalau seorang pemimpin. Ini kalau gak ada saya nggak bisa begini. Saya ingin berkuasa dan sebagainya. Nah itu adalah pemimpin yang memiliki kamoga, banjir hawa nafsu. Pengen berkuasa terus menerus, pengen sanjungan, pujian. Kemudian ada pedagang yang gila keuntungan dan tidak mau disaingi siapapun. Begitu lihat ada tetangganya yang sama-sama jualan ini apa namanya, sama-sama larisnya, yang terjadi apa? Ya dia pasti lakukan sesuatu yang membuat saingannya ini kalah, ya bisa nanti dipanggil, ya nggak tahu ya, tapi ada dipanggil gitu kan. Katanya orang katanya ada dikasih bungkusan ditaruh di dekat tempat orang jualan itu, atau mungkin dia pergi ke gunung atau dia pergi ke hutan ya, yang dia lakukan sesuatu yang kata orang namanya pesugihan dan sebagainya. Ada nggak? Banyak kayak dulu ya. Katanya sih banyak. Dulu ada yang cerita juga sih, dulu ada yang pernah cerita. Saya pernah dengar ceritanya. Ada seorang ibu-ibu, dia tuh jualan ya. Saya lupa ya jualannya, tapi ada yang pernah bilang kayaknya jualan capek atau apa. Nah ketika dia mau jualan capek itu awal-awalnya sepi. Kemudian dia dikasih tahu bahwa di satu tempat itu dia bisa kalau mau laku dia ke tempat itu. Dia masuk hutan. Nah ketika masuk hutan ketemu kuncinya, juru kuncinya dibilangin nanti malam-malam ya ibu harus masuk ke hutan. Dan masuk ke hutannya tidak boleh pakai pakaian. Udah kebayang ya? Terus nanti kalau ada yang ngapa-ngapain harus diam aja. Ibu paling gitu. Itu ada cerita nyata yang saya pernah dengar, saya nggak pernah menyaksikan sih. Tapi ceritanya begitu katanya. Nah akhirnya begitu selesai ya, udah nggak usah ceritain dulu kebayang. Dia pulang, besoknya pulang tuh, sangat laku. Sampai satu saat dia cari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi. Ternyata ada saudara dari 12 sio. Tahu dari 12 sio yang begini-begini? Hah? Oh. Cerita tentang 4 orang yang zaman Sang Buddha ya. Kenapa ada orang mendengarkan dhamma? Ada sifatnya itu, ada yang kayak begini, ada yang nulis-nulis, ada yang tidur, ada yang dengerin dengan tekun gitu. Nah itu kan Sang Buddha menjelaskan tuh pada Ananda. Jadi kalau orang yang dengerin tekun, dulunya itu dia pertapa, dulunya itu orang baik, jadi kedengerin tekun.
Tapi kalau orang yang suka nulis-nulis gitu ya, kalau di hutan kan nyoret-nyoret di tanah, itu dulunya cacing, suka ngoret-ngoret. Nah, kalau yang tidur di pojokan, gitu ya, kadang mungkin tidurnya, dulunya tuh ular, dulunya daun. Kalau orang yang suka gayung-gayung gini dulunya, tahu aja, monyet. Nah, jadi katanya itu makhluk kejadiannya adalah berupa monyet yang ada di situ. Kalau yang di YouTube juga kadang-kadang ada tuh di satu tempat gitu. Jadi di situ, kalau di situ katanya harus berdua. Ada yang pesugihan juga, dia berdua. Ya, mau pasangannya boleh, mau orang lain boleh. Itu ada yang berdua dan dia melakukannya harus berdua. Ya, jadi macam-macam. Nah, itu adalah pedagang yang pengen keuntungan, gila keuntungan, dan tidak mau disaingi. Ada juga. Jadi kalau pedagang di sini, umat Buddha nggak boleh begitu. Yang harus dilakukan adalah ketika laku misalnya, kita harus cari tahu kenapa dia laku kan gitu. Ya, kan kadang-kadang kan pelanggan-pelanggan kita kan banyak tipenya gitu. Oh, dia ternyata ramah. Ternyata kalau datang ke tempat dia dikasih air minum gitu ya. Ya dikasih permen gitu kan. Kadang-kadang kalau kita ke mall-mall kan gitu ya, di toko-toko HP gitu kan, ayo Bu silakan sih dikasih minum gitu kan ya. Nah, kemarin saya di Citra itu beli beras malah dikasih Coca-Cola. Kenal sih orangnya gitu. Tapi seperti itu bisa. Jadi kadang-kadang kita jangan pakai cara-cara yang demikian. Ya kita harus lakukannya seperti itu tadi. Ya, ini adalah mata pencarian yang benar. Karena pedagang, hati-hati pedagang yang gila keuntungan dan tidak mau disaingi siapapun, dia bisa melakukan berbagai cara. Ya, bisa dengan jaringan di sini dan sebagainya. Hati-hati, nggak boleh jadi seperti itu. Yang ketiga adalah guru yang gila penghormatan. Guru juga, pengurus juga mungkin gitu kan. Pengurus dan lain sebagainya. Hati-hati, makanya ketika kita berada di wihara dan sebagainya, jangan orang yang haus nanti akan sanjungan dan sebagainya, yang gila hormat, gila kekuasaan dan sebagainya. Jadi pengen diperlakukan seperti raja. Ya, jadi ada guru yang begitu. Nah, kamu harus gini, harus gini sebagainya gitu. Jadi pengen disanjung sebagainya. Itu juga orang yang gila ataupun orang yang banjir nafsuan. Yang keempat di sini penguasa yang gila kekuasaan dan ingin semua orang yang takut pada diri. Ada juga orang yang seperti ini. Di rumah ini saya lo rajanya ya, saya ratunya. Awas pokoknya kamu ya. Ibu-ibu nggak boleh begitu. Kalau begitu nanti suaminya nggak pulang repot kan. Atau suaminya nanti melirik yang lain jadi repot. Jadi nggak boleh kan sebagai penguasa. Harus menjadi orang yang ramah dan sebagainya, melayani. Ya, itu adalah banjir kenafsuan. Bagaimana cara mengatasinya? Jadi miliki sedini mungkin rasa puas atas apa yang telah dimiliki. Jadi santun tidak. Oh, saya bahagia punya suami yang baik, punya anak-anak yang baik. Saya memiliki harta walaupun tidak terlalu banyak, tapi cukup. Ya, cukup. Ketika mau beli mobil cukup. Jadi cukuplah, cukup. Karena kata cukup tadi itu, ketika kita bicara tentang keinginan, nggak akan ada habisnya. Oh, saya pengen begini. Makanya kadang-kadang saya suka bicara juga dengan istri ya. Istri bilang, "Pio kita begini, kita usaha gini." Saya bilang, udah cukup. Mau ngapain lagi udah tua. Ya. Sekarang saya udah nggak kerja. Saya udah gak kepikiran lagi tadi nyari ini, nyari itu, mau dagang apa dulu karena udah ngalamin. Udah sekarang lebih baik pelayanan terhadap diri sendiri, pelayanan ke orang lain. Jadi saya pikir gitu. Bisa saya bilang nanti kita bikin ya kontrakan. Aduh, saya nggak mau pusing. Kalau bikin kontrakan kan naginya tuh susah kadang-kadang. Belum nanti kalau udah apa-apa, saya bilang udah nggak usah. Udah rumahnya sekarang jadi kebun aja. Jadi bisa jadi kebun di sana, kumpul-kumpul dan sebagainya. Jadi kadang-kadang juga berbeda. Ya, tapi saya udah bilang sih untuk apa lagi? Karena saya pikir kebutuhan sehari-hari cukup misalnya. Tadi saya bilang cukup aja. Kalau kita bilang nggak cukup, pasti cukup.
Oh saya pengen begini. Kemarin dia ngomong juga, Romo mau ikut investasi gak? Saya nggak mau ya begitu deg-degan. Ya ada teman saya yang punya duit dulu 500 juta. Dipotong ya, sekarang kan dipotong ya. Karena mau ada pemotongan katanya, bukan sanitary waktu ya. Jadi pengurangan, jadi 1000 jadi 1 ya. 1000 jadi 1. Jadi dia punya 500 juta. Dia masukin saham, jebol. Waktu kemarin. Udah kayak orang itu. Ya, diajak ngomong nggak mau, makan nggak mau. Ya, ngunci diri di kamar. Sekarang udah baik lagi sih. Ya, tapi ya begitu. Jadi kadang-kadang bisa stres. Kemarin ada yang tahu mau ikut investasi gak? Investasi apa? Investasi saham. Aduh, saya nggak mau ngambil jantungan. Ya, kenapa? Karena dia tapi lagi untung Romo. Iya, lagi untung enak. Ntar tiba-tiba jeblos gitu, duit hilang habis. Ya, kemarin ada yang ngomong juga. Saya bilang saya nggak mau deh, dulu suka korek segala apa gitu. Bos saya, mantan bos saya juga ngomong gitu. Nggak mau, saya paling nggak berani. Udah masukin deposito aja, walaupun cuma 1 juta gitu dapat masukan, ya udah cukupin aja. Ya, jadi kata cukup itu. Jadi jangan terlalu saya pengen begini, saya pengen. Kalau sesuai kemampuan tidak apa-apa. Tapi kalau nggak ada kemampuan, jangan coba-coba karena nanti kecewa. Jadi bagaimana Romo kalau saya mau ningkatin kemampuannya, naikin dulu. Oh kalau saya dulu dapatnya segini nih, saya pengen naik, ya saya harus berusaha. Kalau tempat kerja ya saya harus naik jabatan. Kalau tadi gagal ya saya mungkin harus cari yang lebih besar lagi volumenya atau lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah kemudian tidak serakah. Hati-hati dengan keserakahan. Banjir itu terjadi kenapa? Karena keserakahan. Keserakahan itu timbul karena tadi pengen tadi nggak cukup, kata cukup. Sebenarnya dulu di zaman manusia di bumi ini yang pertama kali dan kalau kita lihat di Agama Sutta ya, ketika dari alam Abhasara dan sebagainya, dulu orang nggak perlu masak dulu. Makhluk-makhluk itu nggak perlu masak, jadi dia cuma ngambil dari tanah itu dulu, tanah itu bisa dimakan seperti bubur. Dia coel, makan, enak. Karena dia rasa enak, terus menerus begitu, kemudian dia makin padat seperti kita di sekarang. Kalau dulu kan bercair. Akhirnya tanah itu menjadi keras, tidak lagi seperti bubur tadi. Nah ketika keras itu kemudian ada timbul padi. Padinya langsung begitu dia timbul langsung jadi nasi dimakan. Tapi karena orang mulai timbul tadi, ini sayang nih, taruh ke gudang. Nah lama-lama dia berubah, bukan lagi jadi seperti itu. Akhirnya dia jadi seperti yang sekarang, ada tambahnya dan sebagainya. Kemudian timbul apa? Timbul orang mulai menyimpan, terjadi gudang. Ya, karena ada gudang, lihat si ini gudangnya lebih banyak, si ini sedikit, si ini kurang, akhirnya terjadi pencurian ambil. Nah dulu zaman itu raja ketika orang mencuri, ya diinfokan mencuri, akhirnya dia apa? Dikasih hadiah. Karena orang mencurinya dikasih hadiah, maka orang-orang jadi mencuri. Karena begitu dia mencuri dikasih hadiah. Maksudnya raja baik supaya dia sadar dia cukup gitu. Tapi karena memang sifat orang tadi serakah, wah kalau gitu saya mencuri aja deh. Akhirnya semua jadi mencuri. Akhirnya raja merubah keputusannya, siapa yang mencuri akan dihukum mati atau dihukum. Ketika dihukum penjara banyak, orang mulai berontak, maka terjadilah huru hara. Itulah yang mulai tadi timbul kenapsuan, loba. Hati-hati loba ini begitu dia ngetek, dia akan meluas seperti banjir. Itu tadi kayak orang mata ditutup. Makanya kalau suami kan suka ya, mah kalau kita ke mall sekarang tidak ke mall sih, biasanya ngelihat Shopee 12 gitu. Kalau dulu ke mall, mah pakai itu mah kacamata kuda. Kenapa kacamata kuda?
habis lirik sono, lirik sini gitu kan. Waduh, ini dompet gua habis nih. Biasanya kan suami begitu. Jadi itu yang harus kita lihat, kemampuan dan hati-hati dengan kesalahan. Bagaimana caranya lihat? Ya, coba lihat lemari kita masing-masing. Kira-kira isi lemari kita itu berapa banyak baju yang kita harus beli? Kalau lebih dari 6 atau 7, berarti kelebihannya kita lebih banyak. Saya juga penuh tuh. Kemarin baru saya pisahin lagi, saya mau kasih ke Aceh, masukin ke JNE, katanya kan bisa gratis. Ternyata udah lewat. Ya. Nah, jadi kita harus lihat itu. Kalau para biku kan cuma 2, 1 dan 2 ya. Jadi 1 style yang dipakai dan 1 cadangan. Nah, kita biasa gitu, oh iya pengen gini. Nah, makanya kembali tadi, kalau kita merasa cukup dan tidak serakah, maka kita akan, banjir itu akan terbentuk. Ya, hati-hati dengan itu. Kemudian kita harus melihat bahwa itu sifat yang dunia itu sifatnya tidak kekal. Ya, jadi kalau kita biarkan saja, dia juga akan hilang. Ya. Tapi kalau lomba ini terus-menerus kita penuhi, itu seperti yang disebutkan ya orang bijaksana itu seperti kita minum air asin. Jadi kalau ini kan airnya minum, hausnya hilang. Tapi kalau keserakahan, kebencian, begitu dikasih air asin itu, ya kita penuhi, itu makin terus. Nah, dari lomba itu kan mulai timbul tuh nanti. Wah, ini nggak senang, nggak dipenuhi, marahlah sama suaminya, marahlah sama orang lain dan sebagainya. Dosanya mulai tinggi. Hati-hati. Jadi lomba dosa moha itu benar-benar dia akan menguasai kita. Hati-hati dengan amoga. Berikutnya adalah bau nggak banjir perwujudan. Jadi seseorang yang ingin lahir menjadi dewa. Oh, saya pengen jadi dewa, nanti dikelilingi banyak bidadari dan sebagainya. Ya, jadi ada keinginan-keinginan itu. Tapi lakukan sesuatu yang bagus dong kalau mau jadi dewa atau kita mau dewa. Betul. Tetapi kita nggak boleh melekat pada itu. Makanya hati-hati kalau pasangan ya. Pasangan kadang-kadang begini juga. Ya, berjanji sehidup semati. Ya. Lu hidup gua mati ya, ya. Ya. Nanti kalau kita lahir harus sama-sama di sini, bahaya. Hati-hati. Ya, ntar yang satu di alam A, yang satunya di alam bawah. Wah, itu bisa marah yang di alam bawah. Jadi berjanji sehidup sematinya ya sekarang aja nih menjadi kondisi. Tapi Romo saya mau janji seperti itu, boleh nggak? Bisa saja. Seperti Pertapa Sumedang dan Sunita. Tahu Pertapa Sumedang dan Sunita? Pertapa Sumedang itu adalah calon Buddha Sakyamuni. Sunita itu adalah putri Yasodhara. Nah, ketika berada di hadapan Buddha Dipangkara, Sunita itu mengatakan bahwa ia akan menjadi pendamping dari Pertapa Sumedang itu dalam kelahiran-kelahiran berikutnya. Betul. Ya, karena tekadnya yang luar biasa, berdua ini selalu jadi pasangan. Ya, dalam kelahiran-kelahiran seperti yang disampaikan di dalam Janaka. Ya, ketika jadi guru, kinara-kinari, mungkin sering dengar itu. Terus kemudian jadi rusa, mereka berdua. Nah, kalau kita tadi berjanji sehidup semati, hati-hati kalau kitanya gak seimbang. Seimbang apa? 4 hal. Keyakinannya. Sekarang kita sama nggak keyakinannya? Sama-sama agama Buddha. Tapi bapak-bapaknya kesini tuh, ibu-ibunya yang kesini. Jadi kalau ibu-ibunya yang kesini, masuknya nanti alam manusia ke atas. Dan bapak-bapaknya nanti bisa alam manusia ke bawah, nggak bisa ke atas. Kenapa bisa begitu? Karena pemahaman tentang dhamanya berbeda. Ya. Kemudian sama silanya sama nggak? Oh iya, sama-sama jalankan 5 sila atau yang sebagainya. Tapi kadarnya beda nggak? Bisa jadi beda. Sama cagak kemurahan hatinya. Oh sama kok, suami saya murah hati begini.
Oke, kebijaksanaannya. Nah biasanya orang yang jarang mendengarkan dhamma, kebijaksanaannya itu belum tentu berkembang dengan baik. Apakah orang yang kewiyara juga bisa berkembang dengan baik? Harusnya iya. Tapi kalau dia tidak memiliki pengertian yang benar, enggak juga gitu. Ya, oh ya sorry ke wihara, begitu pulang dari wihara, ya kalau sekarang sih jarang ada beca ya. Ya mungkin tukang gerobak tiba-tiba nyerempet, atau tukang gerobak karena habis banjir tadi di mana-mana ada genangan, pok gitu, ceplok kena ini kita baju. Misalnya, ibu-ibu, Pak matanya di mana Pak? Itu misalnya seperti itu. Nggak marah sih, coba Pak matanya mana Pak? Kalau bapaknya lagi diam sih dia mampu mah. Tapi kalau dia lagi sableng, ya mungkin karena dia dagangannya nggak laku, bisa dikembang kita bisa. Gak bisa jadi kalau seperti itu kan. Nah hati-hati ketika kita kode seperti ini ya. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita, bagaimana kita memiliki kebijaksanaan. Penderitaan yang datang, bertubi-tubi datang pada kita misalnya, bagaimana kita bisa menangani itu? Nah, kalau kita bisa tangani itu, artinya kita bisa lakukan tadi. Ya, jadi boleh saja tadi saya ingin masuk surga, ya, tapi kita harus berusaha untuk itu. Ada orang yang mengatakan masuk surga itu jadi dewa juga nggak enak kok, malah nggak bisa berbuat baik. Ya kemarin Bante Santa Cito udah bahas tuh di YouTube, nanti bisa baca, bisa dengerin. Sebenarnya para dewa itu punya kekuatan, punya karma yang baik juga. Tapi memang kalau kita mau mencapai tujuan akhir, lebih baik ya sebenarnya di alam manusia. Tapi di alam dewa bisa gak kita ini? Karena alam dewa itu punya konsentrasinya yang lebih dibanding di alam manusia. Kenapa demikian? Karena di alam dewa itu lebih banyak kebahagiaannya, penderitaan nggak banyak pikiran. Ya, kalau di alam dewa nggak mikirin utang berapa duit, mau makan apa, terus anak sekolah bagaimana bayarnya, enggak. Kalau di sini kan mikirin itu, gitu. Boro-boro kita mau ini, gitu, ya mau melakukan sesuatu yang tadi saya terima. Tapi di alam dewa itu memang bisa kadang-kadang lupa. Tapi ada kondisi-kondisi yang disampaikan oleh Bante Santa Cito, ada kondisi yang membuat dia itu nanti tersadarkan. Oh iya, mungkin ada dewa yang lebih langit, mungkin dia ada mendengar ceramah, ya, bisa ceramah di alam bumi atau mungkin di alam dewa sendiri. Jadi bisa berbagai cara, ya. Tapi memang yang lebih baik adalah bagaimana kita menembus itu. Nah kemudian banjir pandangan. Banjir pandangan hati-hati disebutkan contohnya gini. Orang yang mudah dihasut, diakali dan dikibuli dengan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya tahayul. Tipe manusia ini kalau sakit bukan berobat ke dokter, tapi ke orang sakti atau tempat angker untuk mendapat kesembuhan. Ada sedikit-sedikit bilang ini tuh sakit perut, oh jangan-jangan ada yang ngirim paku, ya. Makanya sekarang kan ada pesulap merah ya. Pernah lihat pesulap merah kan? Saya lihat. Nah itu hal-hal yang tayul-tayul gitu. Jadi banyak tuh mereka-mereka yang seperti itu banyak yang pesulap katanya. Ada begini, ada begitu, hati-hati. Nah kita itu jangan sampai banjir pandangan tadi. Jadi kalau sakit, iya, tetap harus ke rumah sakit. Tapi Romo saya pengennya bacain parita, saya pengennya minum air dari wihara misalnya, dari pepekongan misalnya, boleh saja. Kartini katanya dulu waktu sakit nggak bayar secara medis, itu dikasih air itu, abu itu. Jadi abu dari satu kelenteng diambil, dibawa itu dimasukin ke gelas, dikasih minum, dan dia baik. Saya begitu Romo misalnya. Itu apa? Kadang-kadang ini kata orang kan katanya sugesti gitu ya. Itu sebenarnya kan keyakinan kita. Saya yakin bisa sembuh. Tapi hati-hati kalau ibu misalnya udah mencret 8 kali pakai minum obat, terus ibu saya baik.
Ya, hati-hati juga gitu. Kita itu harus minum obat, ya, minum kupu-kupu kan, mungkin mau dikerokin, segala macam gitu kan, banyak cara. Ya, tapi jangan enggak lah, saya percaya nih pokoknya ada dewa yang bisa gituin, ntar hilang sendiri. Yang kalau hilang karena baik, tapi nggak harus begitu. Itu hati-hati banjir pandangan. Nah, banjir pandangan juga hati-hati dengan keyakinan kita terlalu fanatik menganggap kita yang paling benar, tempat lain salah, kemudian menjelek-jelekkan agama lain atau pandangan lain, itu juga berbahaya. Ya. Kita harus memiliki keyakinan bahwa ini yang bisa kita lakukan untuk terbaik di dalam diri. Tapi begitu keluar kita harus toleransi, moderasi kepada semua. Ya. Tetapi hati-hati kepada orang tua kita, saudara kita dan lain sebagainya. Berilah mereka yang terbaik, yang sesuai dengan apa yang kita yakini. Kalau kita ada permata Buddha, Dhamma dan Sangha, yuk kita perkenalkan itu. Ya, caranya mengatasi banjir pandangan adalah memiliki pengertian benar, ya, sama diti. Ya. Kemudian berikutnya adalah banjir ketidaktahuan. Tidak, saya pengen nih makan A, ya. Tapi kalau nggak ada A, ya udah ganti B. Jangan kalau nggak ada A saya nggak mau makan. Tiba-tiba jam 1 malam sakit perut karena nggak makan. Berbahaya. Ya. Jadi jangan melekat tadi. Ya, kemelekatan itu berbahaya. Jadi kita harus perhatikan bahwa di sini juga terjadi banjir 4 tadi. Ya. Kemudian kita sering mengatasi banjir yang sudah terjadi, tapi jarang mencegah terjadinya banjir tersebut. Jadi harus cegah. Oh, bagaimana nih kita bikin benteng kan? Oh, saya mulai pengen sesuatu nih. Timbulkan rasa puas. Saya cukup lah dengan ini. Saya makanlah secukupnya. Karena makan berlebihan kan juga berbahaya. Bikin sakit perut. Kurang juga sama. Ya. Kemudian tadi ada pandangan begini, hati-hati. Oh, bilang ada orang sakti loh di sana, yuk kita ke sana. Ya, misalnya terlalu percaya pun berbahaya. Ya, kalau kita mau datang misalnya ke satu tempat yang memang patut dihormati, ya kita hormati. Ya, tapi kalau tempat yang mungkin kurang baik, jangan dikunjungi. Tapi saya mau coba dong, katanya di sana ada nih, coba saya mau ke sana. Mau uji nyali, hati-hati juga. Tadi saya baru ngomong sama Jim juga. Kalau mau uji nyali dan sebagainya, yang harus kita lakukan adalah meditasi pelindung diri. Meditasi pelindung diri ada 4 sebenarnya. Nah, satu yang diajarin oleh Bhante Atthadhiro adalah meditasi cinta kasih sebagai pelindung diri. Bagaimana caranya? Ya kembangkan cinta kasih. Tapi tadi jangan uji nyali, kita belum punya cinta kasih tadi. Begitu datang ke satu tempat, ini serem juga ya. Kok begini amat nih? Langsung wah gitu ya. Wah, mulai timbul kan? Biasanya kan begini. Bagaimana ketika kita mulai bulu-bulu berdiri dan sebagainya mau mengembangkan cinta kasih yang ada jangan jadi sampai dua, gak bisa. Jadi seperti itu harus benar-benar kita mengembangkan cinta kasih. Bagaimana caranya? Kita juga kalau bisa cinta kasih itu sampai bergidik. Bergidik karena apa? Karena bahagia. Pernah nggak ibu bahagia itu sampai bergidik? Ada nih, mendapatkan sesuatu kayak waduh bahagia banget. Nah, sama dengan cinta kasih tadi. Oh, saya mulai tersenyum, bahagia dan sebagainya. Itu adalah ketika diri kita dipenuhi cinta kasih. Kalau itu sudah bisa, baru kita bisa kembangkan ke yang lain. Gitu. Ya, kita bisa senyum kan ke orang lain, paling gampang aja. Kita bisa senyum kepada orang lain gitu. Tapi kalau hatinya lagi mangkel, lagi takut, kira-kira senyumnya enak gak dilihat? Kagak, bisa senyum kecut, kayak cuka gitu ya. Kayak senyum apa lagi gitu. Jadi orang bisa lihat juga, lu senyum meledek gua kan? Bukan senyum yang benar. Sama. Dengan malu kita misalnya tadi kebanggaan cinta kasih, wah ini malah seperti itu. Ya. Ingat tentang karanya Metasutta. Karanya Metasutta itu kan orang menganggapnya bahwa yang mengganggu para biku itu kan setan ya. Para makhluk-makhluk halus yang berbahaya. Sebenarnya itu adalah dewa. Itu dewa-dewa pohon sebenarnya. Jadi dewa pohon pada saat itu karena para biku meditasi,
dan dia tidak istilahnya permisi, ya, itu merasa keganggu. Karena merasa keganggu, awalnya para bikunya itu diingetin tuh sama dewa pohon, biku, tolong dong jangan di sini meditasi. Bikunya nggak dengerin karena dia lagi konsentrasi. Karena nggak didengerin tadi begitu, dia mulai timbul tuh dewa-dewa pohon itu mulai gangguin. Kata orang gangguin, sebenarnya bukan ngegangguin, pengen ngusir. Akhirnya mulai bikin kegaduhan, gedebak, ser gitu kan. Kalau kita lagi jalan tiba-tiba ada yang buang pasir, padahal dilihat nggak ada pasirnya. Seperti itu, ser gitu. Para biku masih tetap meditasi. Ketika begitu, mereka mulai berubah bentuk. Ini karena dia tidak bisa di cara halus, pakai cara kasar, mulai timbul. Wah gitu, jadi makhluk-makhluk yang mengerikan. Para bikunya mulai takutan. Akhirnya ketemu sang Budi. Nah itu adalah para dewa. Tapi kadang-kadang ada beberapa umat yang bilang, itu diganggu makhluk halus. Bukan. Sebenarnya itu adalah para dewa. Dewa pohon yang ada di tempat itu. Kalau kita baca ceritanya secara utuh, ya kira-kira begitu. Nah kemudian jalan mulia berdelapan harus dikembangkan demi pengetahuan langsung atas 4 banjir ini. Nah cuma kayaknya kita nggak keburu waktunya. Jadi ada pengertian benar dan sebagainya itu. Ya, pengertian benar itu sebenarnya yang paling penting adalah kita harus mengerti tentang 4 kebenaran mulia, tentang penderitaan, sebab penderitaan, ya, atau munculnya penderitaan, kemudian lenyapnya penderitaan atau padamnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Sama dengan banjir tadi, kita tahu tentang banjir, ya, kita tahu sebabnya. Tahu kan tadi sebabnya? Apa 4 sebab banjir tadi? Hawa nafsu, keinginan untuk lahir di penjelmaan kembali, yang perwujudan kembali, gitu kan? Kemudian tadi apa lagi? Pandangan, karena pandangan yang salah, gitu kan? Karena kebodohan kita. Tahu bagaimana caranya tadi? Caranya adalah dengan supaya tidak terjadi banjir tadi. 1, puas terhadap apa yang dimiliki. Jadi seperti itu. Jadi Sang Buddha pengertian benar, pandangan benar itu dimulai dengan mengerti tentang penderitaan, munculnya penderitaan, sebab terjadinya penderitaan, kemudian lenyapnya penderitaan, dia bisa lenyap, kemudian jalan menuju lenyapnya penderitaan. Sama dengan banjir tadi. Jadi banjir yang terjadi di sana pun itu bisa kita cegah kan gitu ya. Cuma sekarang sudah susah. Kenapa? Karena begitu pohon-pohon itu ditebang sedemikian banyak, sekian hektar, yang dibangun cuma mungkin 10%-nya. 10%-nya itu kan begitu, coba bayangin dulu ya. Kalau kita lihat pohon yang begitu besar sampai kita nggak bisa peluk itu perlu berapa tahun itu buat membangun itu. Ya, kalau misalnya nih segede gini aja nih, pohon yang segede gini, ini perlu berapa tahun? Kayak pohon-pohon karet dan segala. Mungkin 2-3 tahun kan perlu jadi seperti ini. Apalagi yang sebesar itu, mungkin ratusan tahun. Jadi bayangin yang sudah 10% ditanam tadi, begitu dia baru mulai tumbuh, hujan gede, udah banjir. Mau tidak mau, udah begitu harus pindah tempat. Ya. Nah jadi mulai dari situ ya. Kemudian nanti yang lainnya kita akan coba mungkin dalam kesempatan lainnya. Kira-kira demikian tentang banjir ini. Jadi banjir di sana, banjir di sini. Hati-hati dengan banjir yang di luar, tapi harus lebih hati-hati dengan banjir yang di dalam diri. Caranya adalah kita harus mengerti tentang jalan mulia berluas delapan. Mengerti tentang ajaran Buddha. Nanti saya kirimin ke Jimmy tentang jalan mulia berluas delapan itu dari Bima Sutta. Nanti kalau ibu-ibu mau baca silakan. Kemarin saya baru lihat itu juga bagus buat kita sadari, oh ya harus begini, harus begini. Ya, kira-kira demikian. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan atau didiskusikan. Baik, Ibu, kira-kira ada yang ditanyakan mengenai banjir?
banjirnya sih dalam diri kita batin. Kira-kira ada yang ditanyakan? Silakan. Nanti kalau ada yang mau baca tentang Yoga Sutta itu di Samyutta Nikaya 45 Sawi 171. Kalau boleh tidak mencekak, bukunya Samyutta Nikaya buku kelima tentang Mahawaga, cari nanti bab 45 itu ada tentang banjir. Cuma penjelasannya memang singkat tentang empat tadi. Jadi banjir, kama, oga, terus yang empat tadi ya. Jadi ada kama oga, ada ditya oga, ada bawang oga, ditya oga, sama awija oga. Jadi empat itu bisa dilihat nanti kalau ibu mau lihat. Silakan, ada yang mau nanya? Yang sesuai ini boleh, di luar ini juga ada yang mau nanya. Iya. Mau silakan. Karena ibu ada yang mau tanyakan. Kalau ada saya mau nanya. Iya, silakan. Saya mau nanya kan bagaimana cara mencegahnya, Bu? Jadi kan ada yang pertama tadi yang menjauhi, itu di sana tadi ada yang keserakan, itu akan lahir kembali. Nah, kita sebagai orang awam itu bagaimana caranya untuk mencegahnya gitu? Maksudnya kita nafsu kita cegah. Nah, itu caranya gimana gitu? Ya, jadi sebenarnya gini, yang harus kita lakukan adalah kita harus menelaah tentang kemampuan kita dulu. Jadi kalau misalnya kita pengen sesuatu, kan kita bicara nafsu ini kan nafsu duniawi. Kita pengen sesuatu, misalnya contohlah makan. Saya pengen makan sesuatu. Saya pengen makan sesuatu ini sesuai dengan kemampuan saya. Contoh misalnya, saya pengen makan nasi padang pagi sore misalnya. Makan nasi padang pagi sore, satu piring itu berapa duit? Anggap aja 50.000 gitu. Kan satu piring itu kira-kira dia nasi sama rendang dan sebagainya. Itu kira-kira 50.000. Saya punya duit bulanan misalnya 150.000. Bisa beli kan? Bisa. Tapi 150.000 itu untuk 30 hari. Berarti kalau 30 hari berapa duit? 5.000 berarti ya. Ya jangan 5.000 lah, 10.000 atau 15.000. Misalnya 15.000 berarti 450.000. Nah, kalau saya beliin itu ya yang harganya tadi 150.000 misalnya atau 50.000, berarti kan saya kalau 50.000 kepotongnya udah berapa? 1/9 dari 450.000. Berarti kalau saya beli itu harusnya kan tadi saya 15.000, berarti saya beli itu ngorbanin 3 hari atau 4 hari, betul? Karena saya beli 50.000 satu piring tadi, berarti kalau saya beli situ 2 hari lagi saya nggak makan. Ketika kita bicaranya secara umum tadi, tapi umumnya orang kan lupa. Saya lagi punya duit 450.000, saya beli aja 50.000. Oke, dia nggak masalah. Tapi ntar di hari ke-20 mulai duit gua habis ya. Ntar cari sama cari. Itu berarti nggak sesuai kemampuan. Nah, ketika kita punya keinginan seperti itu, jangan diikuti. Kenapa saya nggak beli nasi padang yang lain? Yang harganya cuma mungkin 15.000, ada tuh garis ngomong, udah beli aja ya 15.000. Sekarang ada yang 10.000 juga kan ya, nasi padang banyak kan. Apa bedanya? Bedanya adalah tempatnya. Kita beli kopi di Starbucks 30.000, di Starling, tahu Starling? Starbucks keliling, cuma 5.000 ya. Ibu-ibu gak usah pusing lagi, beli aja di warung. Satu saset berapa duit? 1.000 ya? Hah? 2.000 ya? Tadi beli di abang-abang 5.000, sekarang beli saset 2.000, tinggal masak air, dapat 2. Nah, jadi ketika kita tidak memiliki kemampuan tadi, kita harus sadar tadi. Tapi saya pengen banget, jangan lupa dana tadi. Kalau kita tadi rambut begitu pada gua harus ke Solo, ya caranya bagaimana? Ya kumpulin. Kalau begitu besok gua tadinya beli yang 15.000, belilah 10.000, 5.000 saya tabung.
Ketika terkumpul 50.000 baru tuh makan di sana. Kalau enggak, cari teman yang kaya, baru ke sana. Harus makan. Ya, kita ada teman-temanan juga gitu, begini ya, begini. Jadi kadang-kadang gini, kita kan saling suka bayar-bayarin. Tapi biasanya kalau ke tempat mahal, lama-lama duduk, bayar mahal soalnya. Jadi kalau tempat yang murah, dulu tuh ke kasir. Jadi karena gantian, yang suenya tuh kalau begitu udah bayarin kita, nunggu bagian gua nanti bayarin. Nah, jadi bagaimana caranya harus lihat kemampuan kita. Begitu timbul keinginan tadi, boleh nggak boleh saja, tapi nggak boleh melekat. Ketika kita melekat tadi penderitaan, wah gue pengen kesana beli aja. Tadi loh, pikirin 10 hari lagi nanti udah makan itu. Ya, bisa korek sana korek sini. Nah, itu yang harus kita lakukan. Memahami tentang kemampuan. Boleh nggak kita tingkatin dari? Nah, tadi caranya. Tinggal caranya, mau nabung kah, mau usaha lebih keras kah, mungkin kita lembur kah atau apa, sehingga kita bisa lakukan itu. Ini satu contoh kecil. Tapi hal lain juga begitu. Ya, misalnya kita pengen punya rumah, punya ini. Saya kadang-kadang suka mikir begini juga. Ada orang yang mungkin dia berpikir, gue nggak mau beli rumah lah, gue kontrak aja. Kontrak itu bisa lebih mahal misalnya. Padahal kalau dia nyicil gitu ya, yang lebih ini kan bisa dapat gitu. Tapi kadang-kadang ntar gue punya rumah malah ribet lagi, harus bayar ini, bayar ini. Nah itu yang kita harus ukur kemampuan. Jadi hati-hati sebagai umat Allah, kita harus sadari kemampuan kita. Nah begitu kita sadari itu, kemudian juga tadi begitu saya nafsunya pengsan, mulai sadari. Wah ini nafsu gue mulai. Ini yang namanya banjir, kama ini, kama dalam tanda kutip keduniawian tadi mulai naik. Harus dibentengi. Bagaimana puas dengan itu? Biasanya puas lah beli di sana. Nah bagaimana caranya? Begitu makan tadi nasi padang yang itu, anggap aja saya lagi duduk di itu, duduk di tempat tadi itu ya, mungkin kali ini sambil makan gitu. Boleh nggak begitu Romo? Boleh saja untuk memenuhi tadi, tapi itu artinya kita kan jadi penghayal. Yang paling baik adalah sebenarnya ya sudah, saya belum membutuhkan itu. Ya kita bisa lihat yang lain. Jadi caranya adalah menganalisa. Nah, hati-hati bahwa ketika upadana ini akan menimbulkan tadi kemelekatan tadi, itu akan menimbulkan penderitaan. Ini awal atau penyebab penderitaan. Jadi penyebab penderitaan ini bisa kita hilangkan nggak? Bisa. Caranya bagaimana? Timbulkan tadi rasa puas, kemudian benar. Begitu caranya sebenarnya. Ya, sama dengan pembelajaran ini. Kira-kira begini. Ya. Baik, ada lagi? Ibu? Nggak ada ya? Saya cukup ya? Atau udah bosan banjir lagi? Kalau hujan sedikit banjir begini. Ya hati-hati, karena banjir yang ada tadi itu di dalam diri kita itu sangat-sangat dekat dengan kita, bahkan kita tidak sadar lagi. Ya, tadi pandangan di rumah misalnya, enggak, pandangan gue yang benar, pandangan suami enggak benar. Jadi hati-hati. Ketika seperti itu harus kita selaraskan. Ya, makanya saya sering bilang kalau di pasangan kita harus menyelaraskan pandangan, menyelaraskan sesuatu, karena kita nggak bisa menyamakan tadi. Dia mau seperti ini, seperti itu. Sama ketika kita belajar tentang sunnah dan sebagainya. Ya pengajaran pun. Jadi sunnah juga harus hati-hati ketika kita belajar sunnah. Kita menganggap bahwa pandangan kita paling benar, belum tentu juga, karena kita belum menyelami. Ya. Kemudian juga tadi kebodohan, hati-hati. Kebodohan itu paling bahaya. Karena bagaimana ya belajar agama seperti ini, jangan hanya cuma, oh iya saya mau ke wihara itu karena memang diharuskan ke wihara, jangan. Saya ke wihara itu untuk belajar. Belajar apa? Belajar rendah hati, belajar menghormati patut dihormati, belajar agama, membaca parita dengan penuh kesadaran, penuh keyakinan dan sebagainya. Ya, jadi kalau baca parita juga harus mengerti artinya, kemudian dipenuhi dengan cinta kasih. Kenapa? Karena begitu kita membacakan itu dengan baik, sesuai dengan tanda baca dan sebagainya, bukan hanya kita yang mendengar. Para dewa yang berada di atas kita pun ketika dia bisa mengunjungi kita, dia bisa ikut mendengar. Ya, cuma mereka tidak mau juga
terlihat, tertampak. Kalau kita yang bisa melihat, ya seperti itu. Ya, jadi kebodohan itu hati-hati juga, karena kebodohan ini yang membawa kita pada penderitaan. Oke, mudah-mudahan kita semua terlepas dari banjir yang ada di dalam diri kita, dengan belajar tentang agama, jalan mulia tugas telapak yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga perbuatan baik yang kita lakukan pada hari ini melimpah kepada semua makhluk, terutama kepada mereka yang membutuhkan dan para leluhur. Semoga mereka berbahagia di tempat yang dijalani. Semoga semua makhluk berbahagia sambil saka bahwa tusuk kata sadu, sadu, sadu. Terima kasih, salam dhamma, namo buddhaya. Namo Buddha Nugawena Sotyo.